Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus, Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah, dan mata para hamba-Nya akan berseri-seri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu."
Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, Pekerjaan Kerajaan Sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kata kerajaan surga muncul 33 kali di dalam Injil Matius. Kerajaan surga datang ketika kekuasaan Allah dinyatakan dengan menghancurkan kekuasaan si jahat. Kisah-kisah yang kita baca hari ini adalah bukti dari Matius tentang kedatangan kerajaan surga. Kedatangan kerajaan surga ini ditandai dengan datangnya Mesias. Matius ingin menyatakan Yesus adalah Mesias. Matius mengisahkan 9 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sebagai tanda kedatangan kerajaan Allah. Kisah disembuhkannya perempuan yang sakit pendarahan, 2 orang buta, dan seorang bisu adalah 3 mukjizat setelah 6 mukjizat sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kekuasaan kerajaan si jahat ditandai dengan kematian, kecacatan, dan penyakit. Kematian, pendarahan, buta, dan bisu adalah derita yang menyedihkan. Matius menunjukkan bahwa Yesus Sang Mesias memiliki kuasa untuk melenyapkan semua penderitaan tersebut. Walaupun orang-orang Farisi nyinyir dengan kabar baik itu, tetapi kabar baik tersebut tetap diberitakan apapun yang terjadi. Tuhan mengundang banyak pekerja untuk melayani jiwa-jiwa yang menderita dan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Inilah pesan utama Injil Kerajaan Surga yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, para pekerja Kerajaan Surga mengikuti teladan kepemimpinan Tuhan Yesus. Mereka memiliki hati yang penuh belas kasih. Para pekerja miliknya harus siap menghadapi segala tantangan hidup. Tantangan itu bisa datang dari siapapun, bahkan berasal dari orang-orang yang menyatakan dirinya beragama. Menjadi pekerja kerajaan surga tidaklah mudah dan menuntut pengorbanan, yaitu melayani orang-orang yang menderita, membantu orang-orang yang terkena bencana alam, kelaparan, dan orang miskin. Namun kadang pelayanan kita belum tentu dapat diterima oleh mereka-mereka yang merasa dirinya benar dan lebih suci. Apalagi di tengah dunia yang berkompetisi untuk membuat diri makin nyaman. Para pekerja kerajaan surga diundang untuk makin menunjukkan ciri khas pelayanannya. Disinilah kita diubah menjadi pribadi yang penuh belas kasih dan rela melayani orang yang menderita. Biarlah kita makin dikuatkan dalam menyatakan Injil Kerajaan Surga. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.